Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Amelia dari kelas FM 21C. Di sini saya akan menjelaskan penerapan fluida statis dan fluida dinamis dalam bidang farmasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari fluida. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Istilah fluida mencakup zat cair dan zat gas, karena zat cair seperti air atau zat gas seperti udara dapat mengalir. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yakni fluida statis atau fluida diam dan fluida dinamis atau fluida bergerak. Fluida statis ditinjau ketika fluida yang sedang diam atau berada dalam keadaan setimbang. Sedangkan fluida dinamis ditinjau ketika fluida sedang dalam keadaan bergerak. Contoh penerapan fluida dalam bidang farmasi adalah 1. Aliran darah. Darah mengalir dari jantung ke aorta, masuk ke arteri-arteri utama, bercabang lagi ke arteri kecil atau arteriol, bercabang lagi menjadi sejumlah pembuluh kapiler yang amat kecil. Darah kembali ke jantung melalui vena. Ada dua lintasan terpisah untuk aliran darah. Lintasan yang lebih panjang membawa darah ke bagian-bagian tubuh melalui arteri dengan membawa oksigen atau O2 ke jaringan tubuh dan mengambil karbon dioksida atau CO2 yang dibawanya kembali ke jantung melalui pembuluh darah balik atau vena. Darah ini kemudian dipompa ke dalam paru-paru atau lintasan yang kedua, di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil. Darah yang dimuati oksigen kembali ke jantung, di mana darah tersebut kembali dipompa ke jaringan-jaringan tubuh. 2. Kekentalan darah. Semakin kental darah yang melewati pembuluh, semakin besar juga gesekan terhadap dinding pembuluh, sehingga tahanan pun menjadi semakin besar. 3. Mekanisme pernafasan dalam respirasi. Mekanisme pernafasan adalah mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru yang disebut dengan inspirasi. Sedangkan keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernafasan ini melibatkan rongga dada dan perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. 4. Injeksi cairan dalam tubuh. Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya atau cairan tubuh menjadi pengangkut zat makanan ke semua sel tubuh dan mengeluarkan bahan sisa dari dalamnya untuk menunjang berlangsungnya kehidupan. Jumlah air tubuh berbeda-beda tergantung pada umur, jenis kelamin, dan banyak atau sedikitnya lemak pada tubuh. 5. Proses pencampuran atau mixing. Mixing didefinisikan sebagai suatu proses pencampuran dari satu atau lebih bahan dengan adanya penambahan suatu bahan ke bahan lainnya, sehingga terjadi suatu bentuk yang homogen dari beberapa konstituen, bisa cair ke padat, padat ke cair, maupun cair ke gas. Biasanya, jika komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan fase kontinu, sedangkan yang jumlahnya lebih sedikit disebut fase disperse. Pencampuran dapat dibagi menjadi dua jenis jika dilihat dari jenis fluidanya, yaitu pencampuran single pass dan pencampuran multipass. Pencampuran single pass meliputi fase cair ke cair, padat ke padat, atau gas ke gas. Sedangkan pencampuran multipass meliputi cair ke padat, cair ke gas ataupun solid, ataupun cair ke gas. Sekian
contoh penerapan fluida statis dan fluida dinamis yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.